Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Windy Puspitasari dari kelas 01 SMJ 046. Ini sedikit memaparkan materi tentang penawaran uang dan kegiatan ekonomi negara. Yang pertama yaitu yang akan kita bahas ada teori penawaran uang dan tingkat harga. Pada hakikatnya, pada kesempatan kali ini kita akan membicarakan dua hal, yaitu yang pertama ada teori-teori keuangan yang utama, yaitu teori kuantitas, teori sisa tunai yang dikemukakan oleh ahli ekonomi klasik, dan teori keuangan Keynes. Yang kedua itu ada kebijakan moneter, yaitu langkah-langkah pemerintah melalui bank sentral untuk mengendalikan kegiatan ekonomi negara dan harga-harga dengan cara mengendalikan perubahan-perubahan dalam penawaran uang dan tingkat bunga. Selanjutnya yaitu ada penawaran uang dan harga dalam pandangan klasik. Teori keuangan ini dibedakan dalam dua bentuk, yaitu yang pertama ada teori kuantitas atau quantity theory of money. Yang kedua itu ada teori sisa tunai atau cash balance theory. Kedua teori tersebut mempunyai bentuk yang berbeda, akan tetapi pandangan pokok teori tersebut adalah sama, yaitu perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan yang sama presentasinya dengan tingkat harga. Contohnya seperti ini, jika penawaran uang naik 5%, maka tingkat harga juga akan naik 5%. Nah, jika penawaran uang tidak mengalami kenaikan, begitu juga dengan tingkat harga. Selanjutnya yaitu kita akan membahas tentang asumsi dan pandangan teori kuantitas. Teori kuantitas uang dikemukakan oleh Irving Fisher, seorang ahli ekonomi Amerika yang tergolong dalam golongan ahli-ahli ekonomi klasik. Pandangan teori kuantitas didasarkan kepada dua asumsi berikut. Yang pertama itu ada laju peredaran uang atau V adalah tetap. Menurut ahli-ahli ekonomi, klasik kelajuan peredaran uang tergantung kepada beberapa faktor teknikal seperti sistem pembayaran gaji, ciri-ciri kegiatan perdagangan, efisiensi sistem pengangkutan, dan kepadatan penduduk. Faktor-faktor ini tidak mengalami perubahan dalam jangka pendek, dan oleh karena itu, cara-cara masyarakat untuk menggunakan uang dan berbelanja tidak berubah. Yang kedua itu ada kesempatan kerja penuh selama tercapai dalam ekonomi. Oleh karena itu, jumlah barang adalah tetap dan tidak dapat ditambah. Di samping itu, penawaran tidak akan pernah kurang dari produksi barang pada kesempatan kerja penuh karena sesuai dengan rumusan Say, yaitu setiap barang yang dikeluarkan akan dibeli masyarakat atau supply creates its own demand. Selanjutnya itu ada Contohnya itu yaitu misalkan dalam suatu perekonomian AT sama dengan 500, penawaran uang 200 dan laju peredaran adalah 5. Hitunglah tingkat harga berdasarkan teori kuantitas. Nah, di sini berdasarkan kepada teori kuantitas, tingkat harga adalah RV Rp2, yaitu seperti ditunjukkan dalam perhitungan berikut. MP sama dengan VT. MV itu yaitu 200 dikali 5, yaitu dari penawaran uang dikali laju peredaran sama dengan 500P. 500P ini dari T sama dengan 500 tadi. Nah, hasilnya yaitu P sama dengan 2. Nah, apakah akan terjadi kepada tingkat harga apabila penawaran uang meningkat sebanyak 25%, yaitu dari 200 menjadi 250. Dengan menggunakan persamaan teori kuantitas, akan dapat dilihat bahwa tingkat harga akan mengalami kenaikan sebanyak 25%, yaitu dari Rp2 menjadi Rp2,5. Perhitungannya yaitu sama seperti tadi, hanya saja penawaran uangnya diganti menjadi 250 seperti itu. Dan ya di sini dapat kita lihat di slide. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu ada teori sisa tunai. Beberapa tahun sebelum Irving Fisher mengembangkan teori kuantitas, seorang ahli ekonomi Inggris yaitu Alfred Marshall dari Cambridge mengembangkan teori sisa tunai. Teori ini juga menerangkan sifat hubungan antara penawaran uang dan tingkat harga. Teori sisa tunai mempunyai pandangan yang sama dengan teori kuantitas uang. Teori ini juga berpendapat bahwa perubahan dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan harga-harga yang sama tingkatnya. Kritik-kritik ke atas teori kuantitas uang.
yaitu yang pertama ada pemisahan bahwa T adalah tetap kurang tepat. Yang kedua yaitu laju peredaran uang tidak selalu tetap dalam jangka pendek dan jangka panjang. Yang ketiga yaitu perhubungan di antara penawaran uang dan harga adalah lebih rumit dari yang diterangkan oleh teori kuantitas. Yang keempat, teori kuantitas hanya memperhatikan fungsi uang sebagai alat untuk melicinkan kegiatan tukar-menukar dan transaksi dengan menggunakan uang. Yang kelima atau yang terakhir yaitu teori kuantitas mengakibatkan efek perubahan penawaran uang ke atas suku bunga. Selanjutnya yaitu ada teori keuangan Keynes. Teori keuangan Keynes terutama menerangkan 3 hal, yaitu yang pertama ada tujuan-tujuan masyarakat untuk meminta atau menggunakan uang. Yang kedua yaitu faktor-faktor yang menentukan tingkat bunga. Yang ketiga yaitu ada efek perubahan penawaran uang ke atas kegiatan ekonomi negara. Selanjutnya yaitu ada tujuan-tujuan memegang uang. Di dalam analisis Keynes, masyarakat meminta atau memegang untuk 3 tujuan, yaitu untuk transaksi, untuk berjaga-jaga, dan untuk spekulasi. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama itu ada tujuan uang untuk transaksi. Nah, memegang uang untuk membayar transaksi merupakan tujuan memegang uang yang paling penting. Dalam perekonomian modern, di mana tingkat spesialisasinya tinggi, uang sangat penting perannya untuk melancarkan kegiatan ekonomi dan transaksi jual beli. Tingkat spesialisasi yang tinggi hanya mungkin terwujud apabila pertukaran dilakukan dengan menggunakan uang, karena dengan pemilik uang dapat dengan mudah menggunakannya untuk membeli barang-barang yang mereka perlukan. Keadaan ini akan mendorong untuk melakukan spesialisasi dalam pekerjaan uang sesuai dengan kemahirannya dan memaksimalkan pendapatan dari pekerjaan tersebut. Sebagian besar dari uang diterima dari pekerjaan tersebut digunakan untuk membeli kebutuhan-kebutuhannya seperti makanan, pakaian, dan pengeluaran lainnya. Yang kedua itu tadi ada permintaan uang untuk berjaga-jaga. Di samping untuk membiayai transaksi, uang diminta pula oleh masyarakat untuk menghadapi keadaan kesusahan atau masalah penting lain di masa yang akan datang. Uang yang disisihkan untuk tujuan ini dinamakan pemerintahan uang untuk tujuan berjaga-jaga masa depan adalah keadaan yang tidak boleh diramalkan. Ada kalanya keadaan di masa depan semakin bertambah baik, tetapi ada kalanya masalah-masalah buruk yang dihadapi. Untuk menghadapi masa depan yang tidak pasti, terutama untuk menghadapi kesusahan, sebagian uang yang diminta masyarakat digunakan untuk tujuan awasan atau permintaan uang untuk menghadapi kesusahan-kesusahan seperti apabila ada anggota keluarga yang sakit dan kehilangan pekerjaan, kehilangan kemampuan untuk bekerja, dan lain sebagainya. Nah, di samping itu, uang digunakan pula untuk mewujudkan kesejahteraan keluarga yang lebih baik, yaitu untuk membeli rumah, membiayai persekolahan anak-anak, dan pergi berbelanja. Yang ketiga yaitu ada permintaan uang untuk spekulasi. Dalam ekonomi modern, di mana institusi keuangan sudah berkembang, masyarakat menggunakan pula uang untuk tujuan spekulasi, yaitu disimpan atau membeli surat-surat berharga seperti obligasi pemerintah, saham perusahaan, atau treasury bill. Dalam menggunakan uang untuk spekulasi ini, suku bunga atau dividen yang diperoleh dari memiliki surat-surat berharga tersebut sangat penting dalam menentukan besarnya jumlah permintaan uang. Nah, apabila suku bunga atau dividen surat-surat berharga itu tinggi, masyarakat akan menggunakan uang untuk membeli surat-surat tersebut. Akan tetapi apabila kebalikannya, suku bunga dan tingkat pengembalian modal rendah, mereka akan lebih menyimpan uangnya daripada membeli surat-surat berharga tersebut. Pembahasan selanjutnya yaitu ada efek perubahan penawaran uang. Dalam kegiatan ekonomi negara dapat dibedakan kepada 3 tahap perubahan sebagai berikut. Yang pertama yaitu dalam penawaran uang akan menimbulkan perubahan ke atas suku bunga. Yang kedua yaitu selanjutnya perubahan suku bunga akan mengubah jumlah investasi. Yang ketiga, perubahan investasi mengubah pengeluaran dan akhirnya pendapatan nasional. Selanjutnya yaitu ada teori keuangan Keynes dan tingkat harga. Teori keuangan Keynes sama sekali tidak memperhatikan efek perubahan penawaran uang kepada tingkat harga. Oleh karena masih terdapat pengangguran,
Kenaikan penawaran uang dianggap hanya akan menaikkan pendapatan nasional dan kesempatan kerja. Tingkat harga diasumsikan tidak akan mengalami perubahan. Selanjutnya yaitu ada perangkap likuiditas. Perangkap likuiditas ini adalah suatu keadaan di mana suku bunga dalam perekonomian mencapai tingkat yang sangat rendah dan menyebabkan permintaan uang untuk tujuan spekulasi menjadi elastis sempurna. Oleh karena ciri ini, maka pada suku bunga yang rendah tersebut, permintaan uang dalam perekonomian juga akan menjadi elastis sempurna. Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter dan kegiatan ekonomi. Kebijakan moneter dapat dibedakan menjadi dua golongan, yaitu ada kebijakan moneter kuantitatif dan kebijakan moneter kualitatif. Nah, apa itu kebijakan moneter kuantitatif? Kebijakan moneter kuantitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang tujuan utamanya adalah untuk mempengaruhi jumlah penawaran uang dan suku bunga dalam perekonomian. Sedangkan kebijakan moneter kualitatif adalah langkah-langkah bank sentral yang bertujuan mengawasi bentuk-bentuk pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dengan perkataan lain, tujuan utama kebijakan ini bukanlah untuk menguasai perkembangan penawaran uang, tetapi untuk mempengaruhi jenis-jenis pinjaman yang diberikan institusi. Ini memungkinkan bank sentral menggalakkan pertumbuhan ekonomi yang diharapkan selama ini. Kembali lagi kepada kebijakan moneter kuantitatif. Nah, kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif ini dapat dibedakan dalam 3 jenis tindakan, yaitu yang pertama ada melakukan jual beli surat berharga dalam pasar uang dan pasar modal. Langkah ini menunjukkan operasi pasar terbuka. Yang kedua yaitu membuat perubahan di atas buku diskonto dan suku bunga yang harus dibayar oleh bank-bank perdagangan. Yang terakhir yaitu membuat perubahan di atas cadangan minimum yang harus disimpan oleh bank-bank perdagangan. Selanjutnya yaitu ada kebijakan moneter kualitatif tadi. Nah, kebijakan moneter yang bersifat kualitatif ini biasanya dibedakan dalam 2 jenis, yaitu yang pertama ada pengawalan pinjaman secara terpilih. Kebijakan ini dilakukan dengan menentukan jenis-jenis pinjaman, mana yang harus dikurangi dan mana yang harus digalakkan atau ditingkatkan. Yang kedua yaitu ada pembujukan moral. Dalam melaksanakan kebijakan ini, Bank Sentral mengadakan pertemuan langsung dengan bank-bank perdagangan untuk meminta mereka melakukan langkah-langkah. Di dalam kebijakan moneter yang bersifat kualitatif tadi ada operasi pasar terbuka. Nah, dalam operasi pasar terbuka, Bank Sentral dapat membuat perubahan-perubahan ke atas jumlah penawaran uang dengan melakukan jual beli surat-surat berharga supaya operasi pasar terbuka dapat dilaksanakan dengan sukses dan memberikan efek yang diharapkan. Nah, dua keadaan haruslah terwujud dalam perekonomian. Keadaan-keadaan tersebut adalah yang pertama yaitu bank-bank perdagangan tidak memiliki kelebihan cadangan. Apabila kelebihan cadangan yang dimiliki oleh bank-bank perdagangan cukup besar, mereka dapat membeli surat-surat berharga yang dijual oleh Bank Sentral dengan menggunakan kelebihan cadangan tersebut. Oleh karena itu, bank-bank perdagangan tidak perlu mengurangi jumlah tabungan girau. Yang kedua yaitu dalam ekonomi telah tersedia cukup banyak surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan. Operasi pasar terbuka hanya akan mencapai tujuannya apabila terdapat surat-surat berharga yang dapat diperjualbelikan untuk melaksanakan kebijakan ini. Selanjutnya di kebijakan kualitatif tadi ada mengubah suku bunga dan diskon. Nah, dalam menjalankan tugasnya untuk mengatasi kegiatan bank-bank perdagangan, Bank Sentral harus memastikan agar masyarakat tidak kehilangan kepercayaan kepada sistem bank. Salah satu cara untuk mewujudkan hal ini adalah dengan berusaha agar bank perdagangan selalu sanggup membayar semua cek yang dikeluarkan nasabahnya. Untuk mencapai tujuan ini, ada 2 langkah yang dapat dilakukan oleh Bank Sentral. Yang pertama adalah dengan membuat pengarahan-pengarahan atau peraturan-peraturan tentang corak dan jenis investasi yang dapat dilakukan oleh bank-bank perdagangan. Dan yang kedua adalah dengan memberi pinjaman kepada bank-bank yang menghadapi masalah dalam cadangannya, yang cadangannya adalah kurang dari minimum yang ditetapkan oleh peraturan.
Selanjutnya, dalam kebijakan kualitatif tadi juga ada mengubah tingkat cadangan minimum. Dengan adanya kelebihan cadangan, operasi pasar terbuka dan mengubah suku diskon tidak mewujudkan efek yang diharapkan. Apabila kelebihan banyak terdapat di bank-bank perdagangan dalam mempengaruhi penawaran uang, langkah bank sentral yang paling efektif adalah dengan mengubah tingkat cadangan minimum. Kelebihan cadangan yang terdapat di bank perdagangan akan dapat dihapuskan dengan menaikkan tingkat cadangan minimum tersebut. Nah, seperti itu. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.